Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teguh History. Kali ini kita akan membahas tentang pengakaran. Pengakaran. Contoh yang pertama, suatu persegi luasnya sama dengan 49 cm persegi. Hitunglah panjang sisi persegi itu. Jawab. Luas sama dengan S pangkat 2 sama dengan 49. Sama artinya dengan S sama dengan akar 49 sama dengan 7. Jadi panjang sisi persegi itu sama dengan 7 cm. Perhatikan bahwa 7 pangkat 2 sama dengan 49, maka akar 49 sama dengan 7. Jadi pengakaran adalah kebalikan perpangkatan. Yang kedua, tentukanlah nilai P di bawah ini. A, P pangkat 4 sama dengan 16. Yang B nya P pangkat 3 sama dengan negatif 8. Nah, jawab yang A, P pangkat 4 sama dengan 16, maka P sama dengan akar 4 dari 16 itu sama dengan 2. Selanjutnya yang B, P pangkat 3 sama dengan negatif 8, maka P akar pangkat 3 dari negatif 8 itu sama dengan negatif 2. Pada pengakaran jika pangkatnya 2 biasanya tidak ditulis, tetapi kalau pangkatnya bukan 2 harus dituliskan. Contoh yang A, akar pangkat 2 dari 25 itu ditulisnya sama dengan akar 25. Yang B ini contoh yang tidak tepat. Akar pangkat 3 dari 128 tidak sama dengan akar dari 128. Cara pengakaran pangkat 2. Contoh 1. Hitunglah akar dari 3969. Jawab. Oke, kita buat 39 kita pisah dengan 69. Nah, langkah yang pertama kita lihat angka 39, kemudian kita ambil angka 6 yang mendekati dari 39, yaitu 6 kali 6 itu sama dengan kan 36. Nah, maka sisa di 3. Nah, selanjutnya dilihat angka di belakang 69 ya, kita taruh di bawahnya. Nah, maka 6 kita kalikan dengan 2 itu sama dengan berapa? 12. Nah, kita cari 12 kali berapa hasilnya biar 369. Berapa yuk kira-kira? Oke, kita kalikan menjadinya. Nah, maka kita tambahkan dengan angka 3 yang sama ya, maka 123 kali 3 itu sama dengan 369. Maka sisanya kalau kita kurangi nilainya adalah 0. Nah, jadi akar dari 3969 itu sama dengan 63. Nah, 12 ini itu adalah 2 kali 6. Nah, selanjutnya kita melangkah ke nomor 2. Akar dari 54.756 itu sama dengan, kita ambil nilai terdekatnya 5, jadi 2 kali 2 kan 4. Nah, 4 dikurangi 5 dikurangi 4 itu adalah 1. Nah, 47 nya turun, maka 2 kali 2 itu kan 4. Nah, 4 kita kalikan dengan nilai 2 angka yang sama, yaitu 3 ya. 43 kali 3 sama dengan 129. Kita kurangi, maka hasilnya 18. Nah, kita lihat angka yang belakang 56, kita taruh di bawahnya, kita kalikan 2 lagi jadi 46. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan angka yang sama berurutan ya. Kalau tadi udah kalikan 2, lanjut kalikan 3, kemudian kalikan 4, maka sisanya adalah 0. Jadi akar dari 54.756 sama dengan 234. Gampang ya. Oke, kita melangkah ke sifat-sifat pengakaran. Contoh yang pertama, hitunglah yang A, akar 9 kalikan akar
16. Nah, kita lihat akar 9 itu nilainya adalah 3 ya. Kemudian akar 16 adalah 4, maka 3 kali 4 12. Nah, kemudian sama ya, kita buat akar 9 kali 16 jadinya akar dari 144 sama dengan 12. Jadi kesimpulannya seperti yang ada di kotak. Nah, ini yang B. Yang pertama, akar 100 nilainya 10. Kemudian akar 25 nilainya 5 ya. Maka 10 kita bagi dengan 5 sama dengan 2. Lanjut nomor 2. Akar 100 dibagi 25 kan akar 4. Nah, akar 4 sama dengan 2. Nah, itu kesimpulannya yang ada di dalam kotaknya ya. Nilainya sama. Akar 100 bagi akar 25 itu sama dengan akar 100 dibagi 25 sama dengan tadi. Nah, selanjutnya rangkumannya. Maka pada setiap pengakaran berlaku sifat sebagai berikut. Yang pertama, pada perkalian akar A kali akar B itu sama dengan akar A kali B. Contoh, akar 25 kali akar 4, maka akar 25 kali 4 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Yang kedua, pada bagian akar A dibagi akar B sama dengan akar A bagi B. Contoh, akar 36 dibagi akar 9, akar 36 dibagi 9 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Nah, sekarang kita melangkah ke soal-soal. Tunjukkan perkalian berikut menjadi bentuk-bentuk perpangkatan. Nah, kita jawab yang A dulu. 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 4. Kemudian yang B, akar 7 dikalikan sebanyak 5 faktor, maka jadinya akar 7 pangkat 5. Kemudian yang C, K kali K kali K. K nya ada berapa faktornya? 3 ya, maka K pangkat 3. Selanjutnya yang kedua, 2 kali 2 kali 2 kali titik-titik kali 2 sama dengan N itu faktor, maka 2 pangkat N. Yang kedua, nyatakan perpangkatan berikut dalam perkalian dan tentukan hasilnya. Nah, kita selesaikan yang A dulu. Negatif 3 pangkat 3 itu sama dengan negatif 3 dikalikan 3 faktor, hasilnya sama dengan negatif 27. Nah, pangkatnya ganjil, nilai pokoknya negatif, maka hasilnya negatif juga ya. Nah, yang B, negatif 5 pangkat 4. Nah, negatif 5 nya menjadinya negatif 625. Nah, yang C, negatif 2 pangkat 6, negatif 2 kali sebanyak 6 faktor. Nah, kita kalikan dulu 2 angka ya, nilai kebetulan sama. Nah, maka sama dengan hasil terakhirnya 64. Nah, yang ketiga, isilah tabel berikut ini. Nah, bilangan pokoknya 3, pangkatnya 4. Nah, 3 pangkat 4 hasilnya adalah 81. Nah, kemudian yang kedua, 6N pangkat 3 hasilnya 216N pangkat 3. Yang ketiga, negatif 5 pangkat 1 negatif 5. Nah, negatif 8 pangkat 2 64 dan negatif 10 pangkat 5. Nah, kita lihat nolnya di sini ada berapa? 5 ya. Maka di sini nilainya ada 5 dan seterusnya. Gampang ya? Nah, kalau sudah bisa, kita bergeser ke selanjutnya. Nah, yang keempat, cara membaca. Nah, yang A nih, bacanya adalah akar pangkat 2 dari 25 sama dengan 5. Yang B, akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. Kemudian yang C, akar pangkat 5 dari negatif 32 sama dengan negatif 2. Yang kelima, kita buat alasan yang tepat. Nah, 8 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Kemudian negatif 3 pangkat 7 sama dengan, nah itu seterusnya. Yang keenam, hitunglah yang A, akar dari 169 13. Nah, akar 196 sama dengan 14, akar dari 2500 sama dengan 50. Yang ketujuh, A, jika akar 16 sama dengan 4, maka akar dari 1600 sama dengan 40, kemudian dan seterusnya. Nah, yang kedelapan, selesaikanlah akar pangkat 3 dari negatif 8 berapa, ayo? Nah, sama dengan negatif 2.
Yang B, akar pangkat 3 dari negatif 125 ya sama dengan negatif 5. Akar pangkat 3 dari 1000 sama dengan 10. Yang 9, selesaikanlah. Nah, yang A, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1, maka pangkatnya ditambahkan ya, 2 tambah 1, maka 5 pangkat 3 sama dengan hasilnya adalah 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Yang B juga sama ya, pangkatnya ditambahkan 2 pangkat 8, maka hasilnya 256. Yang C, nah ini pembagian. Kalau pembagian pangkatnya harus dikurangin ya. Nah maka hasilnya adalah 6 pangkat 2 sama dengan 36. Kemudian yang D, 7 pangkat 14 dibagi 7 pangkat 12. Nah maka dikurangi pangkatnya, maka hasilnya 7 pangkat 2 sama dengan 49. Yang ke-10, tentukanlah hasil dari, nah yang A dulu, akar dari 16 itu 4 ya, kemudian akar dari 400 itu sama dengan 20, maka 4 tambah 20 sama dengan 24. Yang B, akar 16 itu 4, kemudian dikurangi akar dari 420, 4 kurangi 20 sama dengan negatif 16. Selanjutnya yang C, akar dari 16 4 kalikan akar dari 420, 4 kali 20 sama dengan 80. Kemudian yang D, akar dari 400 dibagi akar 16, akar 420 akar 16 4, 20 bagi 4 sama dengan 5. Terima kasih. Semangat berprestasi pasti hebat.